Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di bulan Ramadan kali ini SMK Negeri 1 Juaing ngadain podcast loh dengan tema Colorful Ramadan. Aku Fadila Putri dari anggota OSIS sebagai host yang akan menemani teman-teman semua pada podcast kali ini. Tapi aku nggak sendirian nih. Ada dua partner yang bakal jadi teman sharing kita. Halo Mbak. Halo Fadila. Nah, the first sebelum kita lanjut, perkenalan diri dulu dong ke teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Eka Santika Anggreni dari anggota Rohis. Hai teman-teman, nama aku Asafa Altafia Rahman dari anggota Rohis juga. Oke, lanjut poinnya ya. Nah, menurut kalian, Colorful Ramadan itu apa sih Mbak? Coba dari Mbak Asafa dulu. Oke, menurut aku, Colorful Ramadan itu berbagai macam kegiatan yang mencakup kebaikan maupun keburukan. Wah, keren banget pendapat dari Mbak Asafa. Simple tapi sangat bermakna ya teman-teman. Sekarang giliran Mbak Eka nih. Nah, kalau menurut aku, Colorful Ramadan itu kayak pelangi. Ada merah, kuning, hijau di langit yang biru. Jadi lagu tuh. Gak, bercanda ya teman-teman. Tapi bener sih kalau Ramadan itu kayak pelangi. Karena di bulan tersebut ada banyak hal. Ya kayak di pelangi ada merah, kuning, dan juga hijau. Nah kesimpulannya kayak yang Asafa bilang tadi, di bulan Ramadan ada kebaikan dan juga keburukan. Dan yang pasti di dua komponen ini ada banyak hal yang terkandung di dalamnya. Masya Allah, terima kasih atas pendapat dari Mbak Asafa dan Mbak Eka. Nah, sekarang giliran teman-teman nih. Apa sih Colorful Ramadan itu? Bisa dijawab di kolom komentar ya. Jadi kesimpulannya, Colorful Ramadan bagi Mbak Asafa dan Mbak Eka itu bulan yang mencakup banyak hal, entah itu kebaikan maupun keburukan. Nah, contohnya itu apa saja sih Mbak? Oke, sebagai muslim, alangkah baiknya kita menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menjauhi zina. Dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Ingat ya teman-teman, bukan jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Mendekati saja tidak diperbolehkan, apalagi melakukan hal tersebut. Nah, contohnya ada banyak loh. Ada 6. Yang pertama ada zina lisan. Nah, pasti teman-teman gak asing kan sama yang kata ghibah. Dan di sekitar kita pasti banyak teman-teman yang suka ghibah. Dan bahkan mereka menggibahkan hal-hal yang tidak ada kebenarannya. Dan yang kedua ada zina tangan. Misal nih, kita lagi puasa terus malah mencuri punya teman, dan contoh kecilnya mencuri pulpen teman sebangku atau teman sekelas. Yang ketiga ada zina kaki. Misal nih teman-teman udah lapar haus terus teman-teman berjalan ke kulkas maupun ke dapur. Itu sangat tidak diperbolehkan karena kita sedang menjalankan ibadah puasa. Yang keempat ada zina mata. Nah kalau ini contohnya itu kayak kalau beberapa cowok-cowok gitu kalau lagi ngabuburit pasti yang dicari bukan hanya takjil tapi juga mencari cuci mata supaya matanya menjadi segar, yaitu dengan cara melihat cewek-cewek cantik. Itu juga tidak boleh teman-teman karena bukan mahramnya. Nah yang kelima ada zina hati. Misal ada teman-teman kita yang lagi dapat keberuntungan atau lagi bahagia gitu hidupnya, tapi kita nggak suka, malah kita iri dengki. Nah itu sangatlah tidak boleh. Nah yang terakhir ada zina kemaluan. Dan yang kalau ini udah jelas, karena masa belum suami istri udah ngelakuin hubungan seksual, wah itu nggak boleh banget ya.
Oh, jadi zina itu nggak cuma ada satu macam ya, Mbak, tapi bermacam-macam. Oh iya, Mbak, teman-teman tuh kalau puasa suka ngeluh lapar maupun haus. Gimana itu, Mbak? Coba jelasin dong. Nah, karena puasa itu adalah suatu ibadah yang dilakukannya harus dengan penuh kesabaran. Seperti yang Fadlila bilang tadi, kita saat puasa harus bisa menahan lapar dan juga haus. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah separuh dari kesabaran. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi, buat teman-teman yang masih suka batalin puasa sebelum waktunya, ayo dong jangan begitu. Karena puasa adalah sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim. So, lain kali buat teman-teman yang pernah seperti itu, jangan diulangin lagi ya. Ayo kita tingkatkan lagi keimanan yang kita punya. Berarti kalau ngeluh gitu nggak baik ya, Mbak? Nggak baik dong. Tuh dengerin teman-teman, jangan batalin puasa sebelum waktunya, oke? Nah, buat penguat kita supaya nggak batalin puasa sebelum waktunya, kita harus ingat ibu kita udah nyiapin lauk buat kita sahur, tapi masa kita batalin puasa dengan gampang gitu aja? Padahal ibu kita udah nyiapin sahur jam 2 atau jam 3, fajar malam. Fajar gak sih? Oh iya, fajar. Masa dengan mudahnya kita batalin puasa cuma karena alasan lapar dan haus? Apalagi cuma karena ajakan teman. Aduh, nggak banget deh. Tapi kalau misal kita dikatain gimana, Mbak? Loh, katain gimana? Ya kayak, ih apaan, cubu banget. Ya enggak lah, yang cupu ya dia. Masa cuma puasa sehari nggak bisa? Ya dialah yang jelas cupu. Karena puasa udah menjadi kewajiban kita, bukan buat main-main. Tapi ada yang ketinggalan gak sih, Mbak? Loh, apa tuh, Fat? Pacaran gak dibahas nih. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, dalam Islam pacaran itu dilarang. Bukan hanya pacaran, tapi HTS ataupun hal yang lainnya. Segala sesuatu yang mendekati zina itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pacaran pasti kan ada yang pegangan tangan, rangkul-rangkulan, dan lain-lain. Tapi kan nggak mungkin kan kalau pacaran cuma pegangan kelingking. Nah, maka dari itu, stop pacaran dan ayo fokus beribadah. Betul sekali. Oke teman-teman, karena kita udah selesai bahas hal-hal yang negatif, selanjutnya kita bakal bahas tentang hal yang positif. Tapi kalian tahu gak sih? Apa tuh? Di bulan suci Ramadan ini juga ada ibadah utama yaitu tarawih. Tapi kalian juga tahu gak sih hukum tarawih itu sunnah atau wajib? Loh, Masa sih? bukannya wajib ya? Bukan. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Selain sholat tarawih, ada juga yang namanya tadarus. Tadarus apaan tuh? Tadarus itu membaca ayat-ayat Al-Quran dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Hal ini biasanya terjadi pada bulan suci Ramadan dan dibaca secara bergantian. Kalian tahu gak sih kenapa cuma ada di bulan Ramadan aja? Kenapa tuh ya? faktornya? Karena pada saat bulan Ramadan, segala sesuatu pahala kebaikan akan dilipat gandakan. Seperti itu. Oh, baru tahu aku. Aku juga. Nah, buat yang terakhir, pasti teman-teman gak asing kan lihat orang-orang berbagi takjil secara gratis. Nah, itu juga salah satu kegiatan yang sering terjadi di bulan Ramadan. Karena selain mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang membagikan takjil secara gratis juga mendapatkan nilai empati dan juga simpati di lingkungan sekitar, sehingga mereka akan mendapat banyak pahala dan juga berarti mereka mempunyai rasa peduli yang besar kepada lingkungan di sekitar mereka.
Wah, banyak banget ya yang bisa kita petik hikmahnya dari bulan Ramadan. Mulai dari kebaikan hingga keburukan. Tapi jangan lupa ya, bulan Ramadan itu bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi juga tentang meningkatkan kualitas diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kalian ketahui juga ya teman-teman, awal Ramadan adalah rahmat bagi kita, lalu pertengahannya adalah ampunan bagi kita, sedangkan akhirnya adalah terbebas dari neraka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Aku Fadila. Aku Eka. Aku Asafa. Pamit. See you next time. And Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.